program 5 menit bersama dengan Tuhan, Klasis Rote Barat Laut. Bacaan firman Tuhan saat ini dipilih dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46 dengan tema berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Pertanyaannya bagi kita, siapakah dia yang kita sebut sebagai saudara atau sesama dalam bacaan ini? Jika kita lihat dari definisi saudara, maka mereka yang disebut saudara adalah serahim, sedara, atau sesuku dengan kita, atau juga orang-orang yang seringkali memberikan kita pertolongan di saat ada dalam keadaan yang susah. Definisi ini berbeda dengan apa yang menjadi definisi dari Tuhan. Definisi saudara yang dimaksudkan oleh Yesus dalam pasal-pasal sebelumnya, yakni pasal 12 ayat 48 sampai 50, mengatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia adalah saudara-saudara Yesus. Tidak heran, Yesus juga menyebut murid-muridnya sebagai saudara-saudaranya sendiri dalam pasal 28 ayat yang ke-10. Yesus juga menjelaskan bahwa barang siapa menerima murid-muridnya dan memberikan secangkir air, mereka juga menyambut dirinya sendiri pada pasal 10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika demikian yang dimaksud dengan saudara oleh Yesus, maka bacaan kita bahwa saudara-saudara yang ada, yang perlu ditolong, ditopang, menyeratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kita, yakni orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, orang-orang sakit, orang-orang yang terpenjara, dan orang-orang asing. Keadaan hidup yang demikian menunjukkan tentang kondisi hidup yang ada pada keadaan kemiskinan yang parah. Kenapa disebut sebagai kemiskinan yang parah? Karena mereka tidak mempunyai rumah, mereka tidak mempunyai makanan, bahkan mereka tidak mempunyai pakaian. Ini 3 hal menjadi kebutuhan pokok hidup manusia yang tidak dipunyai oleh mereka yang disebut sebagai orang yang paling hina, dianggap hina oleh dunia pada ayat yang ke-40 bacaan kita. Karena itu, lewat bacaan teks yang kita baca ini, Yesus memberikan pengajaran terakhir tentang kedatangannya melalui pemisahan antara orang-orang yang melakukan hal baik atau kasih bagi saudara-saudaranya yang digambarkan sebagai domba, dan juga sebaliknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik yang digambarkan sebagai kambing adalah kita semua yang akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di dunia ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sebut sebagai saudara. Pesan penting dari bacaan ini adalah bahwa ketika kita melakukan kebaikan dengan menolong sesama kita yang membutuhkan itu, maka haruslah kita berbuat dan dengan berlandaskan atas kasih. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan hal baik dengan menolong sesama kita, tidak dilandasi atas kasih, maka sia-sia apa yang kita perbuat. Kadangkala perbuatan baik yang tidak dilandasi atas kasih bisa kita temui di sekitar kita. Orang memberi pertolongan tapi mau dipuji atau untuk menyenangkan diri sendiri, juga bisa untuk mencari pamor di depan publik dan sebagainya. Karena itu, setiap kita yang hendak melakukan kebaikan, menolong sesama, harus didasarkan atas kasih bahwa kita lakukan itu bagi Tuhan melalui sesama kita. Karena sesama kita yang kita sebut saudara itu adalah wujud kehadiran Tuhan sendiri di sekitar kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu keterpanggilan kita sebagai orang Kristen
adalah menyatakan kasih kita bagi sesama kita yang membutuhkan lewat pertolongan-pertolongan kita, sehingga lewat semua itu nama Tuhan dipermuliakan, bukan diri kita yang dipuji. Hidup di era globalisasi yang dengan keadaan situasi kehidupan yang serba rumit dan tidak mudah menuntut kita sebagai orang percaya untuk terus menyatakan kasih lewat perbuatan baik kita bagi sesama-sama kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.